Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdi fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat iman, nikmat Islam, ataupun nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'innya, hingga kepada kita semua selaku umat pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya amin. Kepada kepala sekolah SD Saudatul Firdaus yang saya hormati, kepada keluarga besar SD Saudatul Firdaus yang saya hormati, siswa-siswi dan orang tua serta para penonton yang saya cintai karena Allah. Pertama-tama saya di sini akan memperkenalkan terlebih dahulu sebelum memasuki materi yang akan saya sampaikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Isma Aminatun. Mama dan ayah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk meluangkan waktu kepada saya, karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah ataupun tugas untuk memberikan kajian parenting ataupun sharing-sharing kepada mama dan ayah. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai penting mana akhlak ataupun ilmu. Mama dan ayah, apakah kita sebagai pendidik sudah menerapkan akhlak yang baik kepada anak? Atau kita hanya memikirkan bagaimana membuat anak menjadi pintar? Nah, coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita mau anak kita pintar dulu atau akhlaknya baik dulu? Oke, mama dan ayah, akan terasa kurang kalau anak pintar dan sering juara, tapi akhlaknya kurang baik pada orang tua, pada teman juga. Tapi alangkah senangnya jika kita mempunyai anak yang memiliki akhlak yang sopan, santun, tentu akan disukai banyak orang anak tersebut. Nah, sekarang mari kita bahas bersama-sama apa itu akhlak. Akhlak dapat diartikan sebagai watak dan budi pekerti yang membentuk pribadi seseorang terrealisasi dalam keseharian, dalam bentuk tingkah laku dan pemikiran yang tidak dibuat-buat. Maka pentingnya akhlak di atas segalanya. Manusia membutuhkan akhlak
sebagaimana pepohonan membutuhkan air. Tanpa air, tiada makhluk hidup yang dapat bertahan. Tugas utama Rasul adalah menyempurnakan akhlak. Pentingnya akhlak dalam pendidikan bisa kita pelajari dari para ulama yang menaruh perhatian khusus kepada akhlak sebelum mereka menuntut ilmu. Dari Abdurrahman bin Qasim, seorang pelayan Imam Malik bin Anas, menuturkan kesaksiannya selama menjadi pelayan beliau. Kata Abdurrahman, tidak kurang 20 tahun aku menjadi pelayan Imam Malik. Selama 20 tahun tersebut, aku perhatikan beliau menghabiskan 2 tahun untuk mempelajari ilmu dan 18 tahun untuk mempelajari akhlak. Jadi, para ulama lebih lama dalam mempelajari akhlak dibandingkan mempelajari ilmu. Keutamaan bagi orang yang berakhlak. Yang pertama, akhlak yang baik akan meningkatkan derajatnya. Dari Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba mencapai derajat yang tinggi di hari akhir dan kedudukan yang mulia karena akhlaknya baik walaupun ia lemah dalam ibadah. Hadis riwayat Tabrani. Keutamaan bagi orang yang berakhlak yang kedua, akhlak yang baik adalah ukuran keimanan. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yang lemah lembut, tidak pernah menyakiti orang. Seseorang manusia tidak akan mencapai hakikat iman sebelum dia mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri, dan sebelum tetangganya aman dari gangguan. Kemudian kita akan membahas tentang peran orang tua dalam mendidik anak. Sejauh manakah peran orang tua dalam mendidik anak? Mari kita renungi hadis berikut. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dalam hadis tersebut tentang pengaruh yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anaknya yang menjadikan si anak beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebegitu besarnya peran orang tua terhadap kehidupan anaknya. Bisa kita ambil pelajaran bahwa tidak hanya dalam hal memilih agama, tetapi bisa dalam akhlak, peran orang tua sangat besar. Anak adalah investasi dunia dan akhirat. Pertanyaannya adalah, mengapa anak itu begitu penting dan berarti bagi orang tua? Dalam hal ini, kita bisa pahami bahwa anak adalah merupakan investasi bagi orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Anak adalah investasi dunia dan akhirat. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya menjadi garansi jaminan tidak terputusnya pahala orang tua meskipun mereka sudah meninggal dunia. Maka orang tua mana yang tidak menginginkan investasi jangka panjang akhirat seperti ini dengan memiliki anak yang soleh? Mungkin hanya orang tua yang tidak memiliki kesadaran akalah yang tidak menginginkannya. Sedangkan untuk investasi dunia, sudah jelaslah seorang anak yang soleh
akan berterima kasih dan berbakti kepada kedua orang tuanya dengan segala macam cara. Ia tidak akan berbuat durhaka dan menyakiti kedua orang tuanya. Anak adalah investasi dunia dan akhirat. Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam rangka menyiapkan anak sebagai investasi dunia akhirat ini antara lain, yang pertama, mendidik anak sejak dalam kandungan. Meskipun masih berada dalam kandungan, orang tua sudah bisa memulai pendidikan untuk buah hatinya. Justru di saat inilah, sejak janin berusia 4 bulan, sel-sel otaknya terbentuk dan dilanjutkan dengan tersambungnya hubungan antara sel otak. Karena itu, memberinya asupan nutrisi yang cukup dan beragam stimulasi akan dapat menunjang perkembangan otaknya dengan optimal. Stimulasi tersebut antara lain memberinya sentuhan kasih sayang, mengajaknya mengobrol, memperdengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, memperkenalkannya dengan kata-kata baik, membacakannya cerita, dan sebagainya. Semua simulasi ini dapat dirasakan oleh janin seiring dengan perkembangan fungsi. Yang kedua, menanamkan dasar-dasar agama. Menanamkan dasar-dasar agama, maka jangan lewatkan waktu untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini. Hal ini sangat penting sebab akan menjadi fondasi bagi kesuksesan hidup anak selaku hamba Allah. Kokohkan akidah anak agar ia dapat meneliti di jalan yang lurus dengan selamat. Luqman pernah menasihati anaknya, sebagaimana terekam dalam surat Luqman ayat 13. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian, ajari anak cara beribadah yang benar, sehingga anak akan terbiasa melakukannya ketika memasuki usia wajib sholat. Begitu pula dengan akhlak. Tanamkan akhlak yang baik, husnul khuluq, kepada anak seperti yang dicontohkan Rasulullah agar ia tumbuh menjadi anak yang soleh dan berakhlak mulia. Seiring tumbuhnya harapan agar sang anak menjadi anak yang soleh, sudah semestinya orang tua menunjukkan bahwa dirinya juga soleh dan dekat kepada Allah. Jika ayah menyuruh anak sholat, misalnya, perlihatkan dulu bahwa ayah tak pernah meninggalkan sholat. Ajak anak untuk berjamaah, meskipun ia belum mampu melakukan gerakan sholat dengan baik. Saat mengajarkan sedekah atau ibadah lainnya, akan lebih mengena bagi anak apabila ia melihat orang tuanya melakukan hal tersebut. Maka orang tua harus memberikan contoh yang baik. Selanjutnya yang ketiga adalah membiasakan melakukan kegiatan bermanfaat, seperti halnya kertas kosong. Maksudnya yaitu hidup anak perlu diisi dan diarahkan dengan kegiatan yang bermanfaat, baik dalam hal ibadah, belajar, bermain, ataupun lainnya. Lalu, mama dan ayah bisa menyusun kegiatan yang bisa dilakukan untuk anak mulai dari pagi hingga ia tertidur, dan upayakan agar anak disiplin menjalaninya. Misalnya, membiasakan anak untuk sholat subuh berjamaah di masjid bersama ayahnya. Lalu, anak bisa mengaji Al-Quran dan latihan hafalan tiap habis sholat. Menonton TV dan melihat layar perangkat digital ataupun hanya 2 jam sehari. Serta orang tua pun punya jadwal rutin untuk membacakan anak cerita dan kisah-kisah para nabi.
Dan usahakan pula untuk memperdengarkan murotal agar telinga anak terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, mengajarkan investasi dan kemandirian ekonomi. Sedari kecil, anak sudah bisa diajari untuk berinvestasi. Namun, di sini menurut Ahmad Ghazali, rencana keuangan bukan untuk menyiapkan dana pendidikan si anak. Belajar investasi bagi anak tujuannya adalah untuk menumbuhkan kebiasaan menabung secara rutin. Urusan hasil tidak terlalu penting. Jelas bagaimana caranya. Untuk anak SD bisa dimulai dengan menyisihkan uang jajan. Ajari dia untuk menabung dulu sebelum jajan. Jangan terbalik. Jajan dulu baru uang yang sisa ditabung. Pada usia SMP dan SMA, anak sudah bisa mulai dikenalkan dengan bank. Tabungannya mungkin masih sedikit, tapi dengan menempatkan di bank, maka anak menjadi terbiasa dengan pelayanan dan produk lainnya di bank. Di usia ini pula, kata Ghazali, anak sudah bisa diajari untuk mencari uang, tentu disesuaikan dengan kapasitasnya. Minimal, anak sudah bisa memahami bahwa uang tidak tumbuh di pohon, tapi harus diusahakan. Dia melihat bagaimana orang tuanya berusaha untuk mendapatkan uang, sehingga ia juga bisa mulai mencoba, entah ia dengan bekerja musiman, membantu orang tua di saat libur, atau berjualan kecil-kecilan. Lalu targetnya bukan jumlah penghasilan yang diperoleh, tapi pemahaman anak tentang sumber penghasilan. Korelasi antara usaha dan hasil. Wallahu a'lam bishawab. Perintah mendidik anak. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, berihalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maksudnya, pelihara di sini adalah salah satu cara untuk memelihara keluarga kita dengan memberikan pendidikan agama yang baik. Salah satunya mendidik akhlak agar anak terhindar dari api neraka. Adapun cara mendidik Allah Rasulullah SAW. Yang pertama, membuka kehidupan anak dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maksudnya, memberikan pemahaman dan mengenalkan kepada anak akan siapakah dirinya. Jawabannya makhluk yang telah diciptakan. Siapakah yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sajakah kewajiban ia terhadap penciptanya? Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapakah harus mengambil teladan hidup? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul terakhir pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, mengajarkan anak tentang aturan hidup menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Anak ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut bermaksiat kepadanya. Serta suruhlah anak-anakmu untuk menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena hal itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka. Yang ketiga, memerintahkannya untuk sholat saat umurnya 7 tahun. Perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan sholat pada usia 7 tahun dan di saat mereka telah berusia 10 tahun, pukullah mereka jika tidak melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidurnya. Yang keempat,
Mendidik anak untuk cinta kepada Nabi, keluarganya, dan cinta membaca Al-Quran. Didiklah anak-anakmu atas 3 hal: mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran. Karena orang mengamalkan Al-Quran nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tiada naungan kecuali darinya bersama para nabi dan orang-orang yang suci. Lalu yang terakhir, yang kelima, menceritakan kisah-kisah teladan hidup para nabi dan rasul, terutama kisah teladan Rasulullah SAW, para sahabat, para alim ulama, dan orang-orang soleh, terutama perjuangan dakwah mereka, karena ternyata perjuangan hidup mereka semata-mata untuk menegakkan kalimat tauhid di bumi Allah ini. Sehingga mereka rela mengorbankan harta bahkan nyawa mereka sendiri. Sungguh teladan yang indah yang insya Allah akan menginspirasi kita dan anak-anak untuk hidup semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah cara mendidik ala Rasulullah SAW. Mama dan ayah yang saya hormati, sekian yang dapat saya sampaikan. Mari kita ambil kesimpulan dari pemaparan yang sudah saya sampaikan. Kesimpulannya, akhlak tanpa ilmu tidak akan sempurna. Ilmu tanpa akhlak akan binasa. Contohnya, beberapa pejabat yang tinggi ilmunya tapi akhlaknya tidak baik, maka bisa saja mereka menjadi seorang koruptor. Na'udzubillah. Dan ilmu itu menyempurnakan akhlak karena dalam segala aspek kita membutuhkan ilmu seperti dalam ibadah. Contohnya sholat. Dengan sebelum sholat kita dapat mengetahui cara gerakannya atau bacaan dalam sholat. Itu kan ilmu ya Mama dan Ayah. Nah, jadi ilmu sangatlah penting. Kesimpulannya pertemuan ini bahwa akhlak dan ilmu itu saling menyempurnakan. Di samping kita menginginkan anak kita jadi pintar, kita juga harus berusaha menanamkan akhlak yang baik bagi anak. Insya Allah anak akan sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin. Sudah lama kita memvonis bahwa keberhasilan seseorang dalam pendidikan terlihat dari nilai yang tinggi, sehingga alat ukur kita hanya nilai dan hasil ujian. Nah, inilah saatnya kita mengubah paradigma itu menjadi akhlak di atas segalanya. Menjadikan akhlak sebagai alat ukur utama keberhasilan pendidik seseorang. Percuma nilai bagus jika akhlak belum mulia. Justru kecemerlangan otak dan kepintarannya akan menjadi bumerang bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian materi mengenai penting mana akhlak atau ilmu. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.